Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Eka Amer Ramadan dari kelas 10A NIS 1666. Pada kali ini saya akan menjelaskan Gereja Katolik yang secara luas sering juga disebut Gereja Katolik Roma. Adalah gereja Kristen terbesar di dunia dan diperkirakan memiliki 1,8 miliar jemaat, yakni lebih dari setengah seluruh umat kekristenan dan seperempat populasi dunia. Gereja Katolik adalah sebuah komuni persekutuan di Gereja Katolik Situs Barat, Gereja Katolik Roma, dan 23 Gereja Katolik Timur yang membentuk 2.795 keuskupan pada 2008. Ke-24 gereja-gereja ini disebut sebagai gereja-gereja partikular. Gereja Timur yang membentuk dengan jumlah umat terbesar dalam Gereja Katolik adalah Gereja Katolik Ritus Barat atau Ritus Latin atau Gereja Katolik Roma. Gereja partikular dengan jumlah umat kedua terbesar dalam Gereja Katolik adalah Gereja Katolik Yunani Ukraina. Otoritas duniawi tertinggi gereja ini dalam perkara iman, moral, dan pemerintahannya adalah Sri Paus. Saat ini Paus Fransiskus yang memegang otoritas tertinggi bersama-sama Dewan Uskup yang diketuainya. Komunitas Katolik terdiri atas seorang pelayan umat tertahbis, rohaniwan, dan umat awam. Baik rohaniwan maupun umat awam dapat pula menjadi anggota dari komunitas-komunitas religius. Gereja ini mendefinisikan bahwa misinya adalah memberikan Injil Yesus Kristus, memberikan pelayanan sakramen-sakramen, dan melakukan karya amal. Gereja ini menjalankan program-program dan lembaga-lembaga sosial di seluruh dunia, termasuk juga sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, misi-misi, dan perumahan, serta organisasi seperti Catholic Relief Service dan Caritas Internationalis dan Catholic Charities yang membantu kaum papa, keluarga-keluarga, orang-orang jompo, dan orang-orang sakit. Melalui seksi apostolik, gereja ini percaya bahwa dirinya merupakan kelanjutan dari komunitas Kristiani yang didirikan oleh Yesus dengan mentahbiskan Setro Petrus, sebuah pandangan yang juga dianut oleh banyak sejarawan. Gereja ini menetapkan doktrin-doktrinnya melalui berbagai konsil ekumenis, meneladani para rasul pertama dalam konselis Yerusalem atas dasar janji-janji Yesus pada rasul-rasulnya yang tertera dalam Injil. Gereja ini percaya bahwa dia dituntut oleh Roh Kudus dan oleh karena itu terlindungi dari terjadinya kesalahan doktrin. Keyakinan Katolik didasarkan atas deposit iman, mencakup baik kitab suci maupun tradisi suci yang diwarisi dari zaman rasul-rasul dan yang interpretasi oleh otoritas pengajaran gereja. Keyakinan tersebut terangkum dalam Credo Neis dan resmi dirinci dalam Katekismus Gereja Katolik. Peribadatan Katolik dan formal yang lebih liturgi diatur oleh otoritas gereja. Ekaristi, salah satu dari 7 sakramen gereja,
dan bagian penting dari setiap misa Katolik atau liturgi suci. Katolik Timur adalah pusat dari peribadatan Katolik. Dengan sejarah membentang sepanjang 2000 tahun, gereja ini adalah salah satu lembaga tertua di dunia dan telah berperan penting dalam sejarah peradaban Barat, sekurang-kurangnya sejak abad ke-4. Pada abad ke-11, sebuah perpecahan besar yang kadang-kadang disebut Schisma Akbar terjadi antara Kristianitas Timur dan Barat, yang terutama diakibatkan oleh ketidaksepahaman mengenai primasi kepausan. Gereja-gereja Timur yang tetap maupun yang kelak kembali menjalin persekutuan dengan Auguste Roma, Sri Paus, membentuk gereja-gereja Katolik Timur dan gereja-gereja yang tetap berada di luar otoritas kekuasaan, biasanya dikenal sebagai gereja-gereja Ortodoks Timur. Pada abad ke-16 juga sebagai tanggapan atas bangkitnya reformasi Protestan di Eropa Barat, gereja ini menyelenggarakan proses reformasi dan reformasi internal yang dikenal sebagai kontra-reformasi. Meski gereja ini menyatakan bahwa dialah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, didirikan oleh Yesus Kristus, tempat orang yang menemukan kepenuhan sarana keselamatan. Gereja ini pun mengakui bahwa Roh Kudus dapat menggunakan komunitas-komunitas Kristiani lainnya untuk membawa orang menuju keselamatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.